Pengolahan data pada IoT, Internet of Things, melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penggunaan data untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Berikut adalah penjelasan rinci tentang setiap tahapan dalam pengolahan data IoT. 1. Pengumpulan data, data acquisition, sensor dan aktuator. Perangkat IoT menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik, misalnya, sensor suhu, kelembaban, tekanan, gerakan. Sampling dan pengambilan data, data diambil secara periodik atau berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Gateway dan Edge Devices, perangkat yang mengumpulkan data dari sensor dan mungkin melakukan beberapa pemrosesan awal sebelum mengirim data ke cloud atau server pusat. 2. Transmisi data protokol komunikasi, data ditransmisikan menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT, CoAP, HTTP, atau WebSockets. Pemilihan protokol tergantung pada kebutuhan aplikasi, seperti latensi rendah atau konsumsi daya rendah. Jaringan menggunakan berbagai teknologi jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, LTE, dan 5G untuk mengirim data dari perangkat IoT ke server pusat atau cloud. 3. Penyimpanan data database relasional dan non-relasional. Data IoT dapat disimpan di database relasional, seperti MySQL, PostgreSQL, atau non-relasional, seperti MongoDB, Cassandra, InfluxDB, tergantung pada jenis data dan kebutuhan skalabilitas. Cloud storage, platform cloud seperti AWS IoT, Google Cloud IoT, dan Azure IoT menyediakan layanan penyimpanan yang skalabel dan aman untuk data IoT, edge computing. Beberapa pemrosesan data dilakukan di dekat sumber data, edge devices, untuk mengurangi latensi dan bandwidth yang diperlukan untuk mengirim semua data ke cloud. 4. Pemrosesan dan analisis data cleaning, menghilangkan data yang tidak lengkap, duplikat, atau tidak valid untuk memastikan kualitas data yang baik. Data aggregation, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Real-time processing, menggunakan alat seperti Apache Kafka, Apache Flink, atau Spark Streaming untuk memproses data secara real-time. Batch processing, menggunakan alat seperti Apache Hadoop atau Apache Spark untuk memproses data dalam batch besar. 5. Analisis data descriptive analytics, menggunakan statistik dasar dan visualisasi untuk memahami data sejarah. Predictive analytics, menerapkan teknik machine learning, regresi, klasifikasi. Clustering, untuk memprediksi kejadian masa depan berdasarkan data historis. Prescriptive Analytics, memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data. 6. Visualisasi data dashboard dan reporting tools, menggunakan alat seperti Grafana, Kibana, atau Tableau untuk membuat visualisasi data yang mudah dipahami. Custom Visualization, membuat visualisasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau teknis. 7. Keamanan data enkripsi, melindungi data selama transmisi dan penyimpanan menggunakan teknik enkripsi. Autentikasi dan otorisasi. Memastikan hanya pengguna atau perangkat yang sah yang dapat mengakses data IoT. Intrusion Detection Systems, IDS menggunakan sistem deteksi intrusi untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman keamanan. 8. Penggunaan data automation, menggunakan data untuk mengotomatisasi proses dan tindakan, misalnya, mengaktifkan pendingin ruangan berdasarkan data suhu. Decision making, menggunakan wawasan dari data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Optimization, menerapkan hasil analisis data untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi. Implementasi dalam proyek IoT perancangan arsitektur, memilih arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, termasuk pilihan perangkat keras, protokol komunikasi, dan platform penyimpanan data. Pengembangan dan integrasi, membuat perangkat lunak dan integrasi antara perangkat IoT, jaringan, dan sistem backend. Pengujian dan validasi, menguji sistem secara menyeluruh untuk memastikan keandalan dan kinerja.